Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kepada kakak-kakakku yang kami hormati, kepada adik-adikku Pramuka Siaga Penggalang Penegak Pandega yang kami banggakan dan kami cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini Zen Azenis Channel bisa menayangkan video materi kepramukaan yang berjudul Sejarah Kepramukaan Indonesia. Salawat serta salam senantiasa kita berikan ke baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Terlepas dari sejarah kepramukaan di Indonesia, kita juga tidak bisa melepaskan diri dari sejarah kepramukaan dunia. Nah, singkat cerita, sejarah kepramukaan di dunia yaitu didirikan pertama kali oleh beliau, Bapak Robert Lord Baden-Powell. Ya, beliau mempunyai tujuan. Tujuan tersebut antara lain satu, untuk mengurangi pengangguran ataupun mengurangi pergaulan bebas oleh remaja pada saat itu, sehingga mereka bisa lebih kreatif, lebih mandiri. Yang tujuan kedua yaitu karena beliau sebagai letnan jenderal tentara Inggris pada saat itu, beliau juga mempunyai tujuan yang kedua, bagaimana tentara saat itu bisa hidup di alam bebas atau alam luas. Adapun perkemahan pertama kali yang beliau bikin yaitu tanggal 25 Juli 1907. Ya, itu pertama kali. Dan begitu berdiri seperti itu, berkembang sampai ke penjuru dunia. Sampailah ke para pejuang pahlawan di negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia Jaya. Kita kembali ke sejarah kepramukaan di Indonesia. Sejarah kepramukaan di Indonesia pertama kali yaitu dimulai dari tahun 1912. Cikal bakal gerakan pramuka didirikan sebagai organisasi Netherlands Pandivrijd Organisasi atau NPO oleh Belanda saat itu. Kemudian tahun 1916 berganti nama Netherlands Indisch Parvinders Vereniging NIPV. Kemudian berubah lagi menjadi Pandu atau Kepanduan. Setelah itu mulai bermunculan organisasi-organisasi di Indonesia, sehingga sampailah ke tahun 1928 terjadilah Sumpah Pemuda. Saat itu organisasi-organisasi ini sangat banyak, antara lain Hizbul Waton yang dipromotori oleh Muhammadiyah, kemudian Nasional Padvinders, kemudian Serikat Islam Addeling, kemudian Nasional Islami Padvinders. Pada tanggal 23 Mei 1928 terbentuklah Pandu Indonesia Pemersatu. Tahun 1930 Pandu Indonesia melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia atau boleh disebut dengan KBI, yang dirintis oleh berbagai tokoh organisasi di Indonesia kita ini. Sudah jelas bahwa sejak itulah terjadi pemersatu bangsa. Para tokoh-tokoh organisasi bersatu bagaimana Indonesia ini merdeka dan bagaimana Indonesia ini terus solid dalam pemersatuan ini. Tidak goyang, tidak goncang, dan tidak gentar.
Disitulah adanya kepanduan Indonesia. Kemudian KPI ya berkembang menjadi BPUPKI, yaitu Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Ya. April 1938. Itulah terbentuknya BPUPKI. Pertama kali berkemah, artinya Indonesia pertama kali berkemah tanggal berapa? Tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Jogja. Ada tambahan sedikit ya. Kemudian diadakannya kongres pertama kali, yaitu Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Dengan hasil terbentuk Pandu Rakyat Indonesia dan dinyatakan resmi oleh Menteri Pendidikan tanggal 1 Februari 1947. Kemudian tahun 1960 banyak bermunculan organisasi-organisasi di Indonesia ini. Kurang lebih 100 organisasi. Tapi jangan salah, 100 organisasi tadi bermuara pada 3 federasi. 3 federasi itu apa saja? 1, Ikatan Pandu Indonesia yang disebut kita dengan IPINDO. Yang kedua, Persatuan Kepanduan Putri yang disebut dengan PKPI. Dan yang ketiga, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia atau POPINDO. 3 federasi inilah yang menjembatani terbentuknya berbagai macam organisasi kepanduan di Indonesia. Akhirnya kakak-kakakku, adik-adikku, pada tahun 1961 Gerakan Pramuka lahir tepatnya tanggal 14 Agustus 1961 yang dilakukan adanya pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Kuarani di istana serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Sehingga sampai saat ini sudah ditetapkan bahwa tanggal 14 Agustus merupakan tanggal lahirnya kepramukaan Indonesia. Adik-adikku yang kakak banggakan, semoga dengan singkat cerita sejarah kepramukaan di Indonesia ini kita bisa mengambil pembelajarannya dan kita bisa menambah wawasan. Kurang dan lebihnya kakak minta maaf ya. Semoga kita bisa menyambung ke materi yang berikutnya. Sekian dari kami. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.